Gue baru tahu ada keluarga yang setiap bangun pagi say good morning, selamat pagi, I love you gitu ke orang tuanya. Atau ada orang tua say sorry ke anak, maaf ya ini. Gue baru tahu itu semua di film. Jujur aja, beberapa waktu terakhir ini yang gue lagi persiapkan adalah berbicara tentang pornografi ke anak. Pengen, tapi gue belum siap ngomongnya gimana sama anak. Pertanyaan menarik, iya. Saya itu apalagi untuk tontonan keluarga sangat memilih. Kalau misalnya ada film tentang keluarga, saya harus memastikan dulu message-nya itu tidak bertentangan. Kalau ini film bisa ditonton untuk anak-anak, itu tidak bertentangan. Tidak ada muatan yang kira-kira anak-anak itu bertentangan, kayak misalnya kekerasan atau ada message yang disampaikan tidak setuju dengan nilai keluarga saya, gitu-gitu loh. Biasanya untuk nonton film keluarga saya tidak pernah kayak, ayo ajak dulu kita lihat ini film bagus atau enggak pernah. Biasanya saya nonton dulu, baru ini bagus, memutuskan, baru saya ajak anak-anak saya untuk nonton kembali. Biasanya kayak gitu ya. Dan saya harus memastikan film keluarga, karena dia memakai label film keluarga, saya harus tahu film itu tidak ditulis berdasarkan terkaan. Maksudnya terkaan tuh mereka yang membawa film keluarga harus bertanggung jawab. Misalnya mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan keutuhan keluarga, atau misalnya mau menyampaikan tentang keluarga yang terpecah belah, harus sudah disertai dengan ilmu yang sahih gitu. Harus sudah mulai berdiskusi sama psikolog, harus mengikuti banyak seminar-seminar parenting, itu wajib gitu. Kenapa? Karena artinya gini, salah satu contoh aja ya, pergeseran nilai moral yang ada. Zaman dulu kalau misalnya membiarkan anak SD ikut membantu ibunya berjualan sampai dengan ke pasar, dinilai anak yang baik gitu ya kan, anak yang baik, anak yang luar biasa. Zaman sekarang tidak bisa. Ada anak yang berjualan sendirian, apalagi sampai ke wilayah yang jauh dari rumah, hal itu bisa membahayakan anak tersebut, dan ibunya atau orang tuanya bisa mendapatkan pandangan negatif karena sudah mengeksploitasi anak sehingga dia harus berjualan di tempat yang tidak aman. Lingkungan aman adalah lingkungan yang harus diawasi sama orang tua. Itu adalah pergeseran nilai. Jadi saya biasanya harus tahu persis film keluarga ini ditulis oleh siapa, orang yang benar-benar memahami arti keluarga, orang yang benar-benar tahu bagaimana harus apa yang disampaikan ke anak gitu. Jadinya memang tidak sesimpel itu memutuskan film untuk keluarga. Jadinya kalau gue gitu sih. Gambaran tentang keluarga harmonis dan ideal kebanyakan gue dapetin dari film. Keluarga yang gue punya dulu memang belum sesempurna itu. Keluarga yang gue berasal dari keluarga yang seperti apa. Gue rasa orang dengan generasi gue banyak yang mengalami hal yang sama. Gue baru tahu ada keluarga yang setiap bangun pagi say good morning, selamat pagi, I love you gitu ke orang tuanya. Atau ada orang tua say sorry ke anak, maaf ya ini. Gue baru tahu itu semua di film. Gue justru dulu meyakini itu hanya terjadi di film, tidak dengan dunia nyata. Bahkan waktu dulu itu adalah, gue pikir I love you dad, I love you mom gitu. Itu terjadi di orang bule doang kayak gitu ya. Kalau Indonesia kayaknya, jangan lupa kamu itu, nanti awas pulang, jangan telat gitu. Yang gue tahu tuh bentuk keluarga yang normal tuh seperti itu, nggak ada yang sehangat kayak di film gitu. Faktanya adalah ternyata banyak keluarga, akhirnya keluarga apa yang gue punya sekarang, istri gue, anak gue, adalah keluarga yang pengen gue bentuk kayak di film tersebut gitu. Jauh lebih hangat, kayak misalnya anak gue biasa kok bilang good morning, hai good morning Biorka, good morning Mars, I love you Biorka, I love you Mars. I love you ibunya jarang, saya dari pacaran saya nggak pernah, gengsi. Cuma kalau ke anak, ternyata ada hubungan seperti itu loh, hubungan seperti film yang, gue pertama tahunya dari film. Dan setiap apa yang di film anak gue, biasanya orang tua tuh punya pembatasan sendiri, kayak iya ada film-film tertentu di mana pembatasan umurnya jelas. Kayak misalnya buat semua umur 13 tahun atau 18 tahun. Cuman kadang-kadang gue akan melihat dan menilai, kayak ada satu film animasi gue suka, tapi tiba-tiba, aduh ini terlalu keras gak ya buat anak gue.
Tapi anak gue tahu dan akhirnya oke, yang paling penting adalah pengawasan. Gue akhirnya nemenin nonton anak gue, nonton film itu, kita berdua sama-sama menyukai film tersebut. Sampai akhirnya gue bilang akhirnya ada ruang diskusi gitu. Kenapa dia kayak gitu? Karena kalau nggak dia kayak gitu penjahatnya nanti akan gitu-gitu. Semua ruang diskusi itu selalu ada. Jadi seberapa penting pengaruh film membuka ruang diskusi lebih lagi sama anak untuk mengetahui dunia yang belum mereka ngerti gitu. Dengan bahasa visual kadang lebih gampang untuk dipahami. Perkembangan film Indonesia itu wah luar biasa ya. Kalau misalnya gue mungkin nggak bisa membandingin dari masa ke masa yang tidak gue alamin gitu. Gue hanya mendengar cerita aja. Tapi dari apa yang gue alamin, dari mulai film pertama, film Jomblo diproduksi tahun 2005 sampai dengan sekarang, gue merasakan perkembangan sama ide cerita tuh berkembangnya edan banget, ide-ide liar gitu. Kayak misalnya kalau dulu waktu di era film Jomblo, film Indonesia itu sebulan sekali aja tuh kadang nggak tentu gitu. Bulan ini ada film Indonesia, bulan depan belum tentu ada film Indonesia pada era itu. Terus penggunaan teknologi sekarang dengan kamera yang juga serba digital, menggampangkan untuk diproduksi film tuh makin banyak shot. Kalau zaman dulu mengerjakan sebuah film akhirnya berarti memakan banyak biaya. Dengan era digital seperti sekarang, selama punya disiplin waktu syuting yang pas, yang ketat gitu ya, makin banyak shot yang direncanakan tuh bisa terjadi gitu. Jadi kita sering banget kalau ngeliat film zaman dulu, shotnya tuh nggak sebanyak film-film sekarang. Yang sutradara sekarang atau filmmaker sekarang, eksplorasinya tuh bisa lebih liar lagi gitu. Jadi ide berkembangnya juga semakin cepat. Gue merasa kalau dibilang enakan zaman dulu, enakan zaman sekarang. Ya plus minus sih, cuman kalau gue bilang gue lebih suka zaman sekarang. Zaman sekarang tuh lebih variatif aja, genre variatif, terus pelaku industrinya juga jadi semakin banyak, nggak itu melulu, terbuka bagi banyak orang. Jadi gue sukanya ya sekarang sih. Kan kita sekarang hidup di zaman yang gue pribadi, gue merasa tontonan itu kok kadang-kadang dirasa too much ya. Buka handphone, sosial media, semua serba video. Sosial media ada berapa jenis gitu. Terus semua tontonan. Sampai gue merasa kok gue pengen bebas dulu ya dari tontonan yang banyak ini ya gitu. Belum lagi anak gue yang juga tontonnya beragam gitu. Selama ini masih dalam pengawasan gitu. Tapi sampai kapan pengawasan itu bisa gue berikan secara ketat. Selama ini misalnya dia menonton apa selalu ada dalam pengawasan gue selalu ada di sekelilingnya mereka. Ketika itu di rumah. Tapi ketika itu di luar rumah, tontonan mereka bisa apa saja. Itu dia yang menjadi orang tua tuh beneran gak pernah berhenti belajar ya. Setiap tahun anak membesar, pengetahuan baru yang dia dapetin, orang tuanya juga harus berkembang, harus punya cara komunikasi lagi, harus belajar lagi. Jujur aja, beberapa waktu terakhir ini yang gue lagi persiapkan adalah berbicara tentang pornografi ke anak. Kenapa? Karena gue yakin zaman dulu ketika teknologi belum seperti sekarang, gue mendapatkan pornografi itu di usia yang muda. Apalagi dengan informasi sekarang, gue yakin anak gue akan mendapatkan info pornografi apakah lebih cepat nggak ya gitu loh. Gue takut gitu dan gue ingin berbicara tentang pornografi karena gue pengen menjelaskan. Tentunya ini gue harus belajar dulu ya, nggak asal ngomong nggak boleh atau apa. Pornografi yang dibuat itu memang sengaja dibikin untuk adiksi, orang tidak bisa lepas dari itu, terutama sasarannya makin kesini sasarannya masih laki-laki ya kebanyakan, karena dari pembuatannya tuh perempuan dijadikan objek, berimajinasi segala macam, hal yang membawa bentuk adiksi itu parah gitu. Menurut gue kalau gue pengen ngobrol sama dia nantinya, gue tahu sih gue sekarang sementara ini gue ngomong apa, itu akan bisa ngerusak otak lu pelan-pelan dan bahkan menghilangkan minat lu terhadap hal positif lainnya. Sehingga lu akan terpaku sama, namanya juga adiksi, akan terpaku sama pornografi ini gitu. Beberapa contoh udah gue kumpulin, kayak salah satu orang tua yang memergoki anaknya menonton porno dan sudah sangat ketagihan gitu ya. Sampai akhirnya orang tuanya tidak memarahi tapi membuka ruang diskusi, ini buktinya kami khawatir dengan kamu, gue pengen jadi orang tua yang seperti itu sehingga dia tidak merasa pornografi itu dibutuhkan lagi. Pengen, tapi gue belum siap ngomongnya gimana sama anak
untuk melihat tontonan anak selama masih dalam pengawasan kita itu penting sekali gitu. Sambil kitanya juga terus belajar. Keluarga Cemara ya, yang pertama. Keluarga Cemara pertama. Gue tuh sadar sekali kalau waktu itu banyak diskusi sama Yandi. Melihat orang tua itu sampai sekarang jadi pelajaran ke gue, kalau marah ke anak itu benar-benar mau memarahi dan memperingati dia, atau hanya melampiaskan kondisi kehidupan gue yang gak baik-baik aja ke anak gitu. Banyak orang tua marah tuh ke anak kadang berlebihan. Coba pikirin lagi, marah barusan itu adalah benar-benar cuma memperingati anak untuk tidak melakukannya lagi, atau sebagai bentuk pelampiasan dari kehidupan kita yang kurang lancar, entah itu kerjaan atau apapun itu gitu. Nah, jadi di keluarga Cemara itu kan terlihat seorang abah, walaupun dia dalam kehidupan taraf ekonomi yang baik, dan seketika taraf ekonominya tidak baik, abah itu menjadi abah yang sama, hampir menjadi abah yang kelewatan, hampir mencurahkan emosinya, melampiaskan semua marahnya ke anak. Sebelum anaknya berkata, semua tanggung jawab abah, terus anaknya berbalas, abah tanggung jawab siapa? Nah, itu diingatkan sama anaknya, fungsi keluarga yang masing-masing punya fungsinya. Terus gue melihat dan berdiskusi lagi dulu sama Yandi, ingat kalau misalnya uang itu tidak merubah seseorang, tapi uang hanya memperlihatkan sifat asli seseorang. Kalau misalnya dia orangnya baik, kalau dia beneran baik, ya pas kaya juga dia akan baik aja. Tapi kalau misalnya dia pas gak ada uang baik, pas ada uang jadi gak baik, ya sifat aslinya nggak baik ini, cuma waktu dia nggak punya uang, nggak punya pilihan aja, dia harus berakting untuk menjadi baik, untuk mengambil simpati orang gitu. Jadi uang hanya memperlihatkan sifat asli seseorang. Nah, hal itu yang kadang nyangkut di gua gitu, bagaimana gua mau memperlakukan anak gua dari film Keluarga Cemara. Gua tidak berani membandingkan diri gua seperti apa. Gue rasa banyak di luar sana jauh lebih baik gitu. Kalau misalnya pendapat itu berasal dari sosial media, jangan percaya sosial media itu bisa di-create. Dan foto kebersamaan selalu akan terlihat indah selama semuanya ketawa gitu. Karena 1, 2, cekrek gitu, semuanya akan terlihat indah, pasti suasananya seperti menyenangkan, padahal aslinya tidak. Tapi kalau misalnya ada anggapan seperti itu, terima kasih loh. Memang saya masih baik-baik aja dan mudah-mudahan selalu baik-baik aja ya. Saya pikir dulu kalau misalnya sebelum punya anak, ngobrol sama anak tuh kayak di film, nah bapak ingin berbicara sama kamu gitu misalnya. Tapi ternyata kayaknya enggak deh. Kayak, nah emang kamu belum mandi ya? Kamu kalau belum mandi buat tai gitu, biasa kayak gitu-gitu. Ternyata punya bahasa sendiri yang bisa seasik mungkin sama anak gitu. Nah itu yang kadang gue tularkan ke film gitu. Gue gak mau film tuh menjadi kaku, berbicara anak sama bapak tuh bisa sangat sengalir itu, sama kayak ke teman, bahkan bisa lebih asik daripada teman, bisa bercandanya lebih asik daripada teman. Kayak kemarin gue habis jemput Bjorka les, gue habis dengerin lagu Maling, tau gak? Maling! Habis sukses Lancar Rezeki. Terus biar kamu dengerin ini enggak? Malik, gitu. Seneng aja berdua bikin candaan seperti itu gitu. Jadi emang dunia gue adalah dunia gue dengan anak-anak tuh. Bahkan gue udah tahu cita-cita tua itu untuk apa. Karena ya hal-hal seperti itu, rasa gue ke anak, keakraban gue sama Bjorka, kesulitan gue dengan Mars, ya, anak kedua. Kan dia lebih dekat sama ibunya, si Marsnya nempel mulu sama ibunya. Dan itu biasanya gue iniin ke film gitu, dan gue punya pembenaran sendiri. Enggak, anak kamu bapak tuh kayak gini, buktinya gue sebagai bapak kayak gini. Ada memang bapak lain di luaran sana, dan gue juga selalu memperhatikan bapak di luaran sana seperti apa, ibu di luaran sana seperti apa. Tidak membandingkan ya, gue rasa keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lain. Gak bisa dibilang lebih baik, lebih buruk, keluarga ya keluarga gitu. Waduh, gue nggak pernah mengkategorikan diri gue yang mana ya, ayah yang mana ya, enggak sih kalau ayah yang selalu standby antar jemput anak aja kalau gue sih itu. Sabai pernah berbicara, ditanya sama temennya, Ringo tuh termasuk yang soft spoken gak sih ke anak? Sabai bilang, iya sih dia soft spoken. Terus gue kayak, masa?
Iya, kamu keperasaan kalau aku perhatiin kalau ngomong sama anak Bjorka, nggak pernah tinggi gitu nadanya. Omongan gue selalu di situ gitu, nggak pernah suara-suara kenceng atau apa, kata Sabai sih kayak gitu. Tapi itu kata istri saya ya, untuk membuktikan benar atau tidak nanti tanya istri saya, diundang ke sini. Siapa tahu saya cuma berbicara asal. Saya mengingat kejadian saya sama Bjorka lagi. Jadi Bjorka tuh, saya nggak tahu Bjorka tuh menganggap saya pemain film atau bukan. Karena dia pernah berkata, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi pemalas kayak Baba. Karena yang dia lihat di rumah selama ini saya cuma goleran aja, memakai kaos dan celana dalam, dan tiduran, main PS gitu yang selalu dia lihat. Sehingga dia pengen seperti saya. Terus saya bilang, tapi kamu tahu kan Baba tuh pemain film? Kamu boleh jadi pemalas tapi jadi pemalas yang keren gitu. Terus gue membela diri gue, Bapak kalau kerja Bapak disiplin, Bapak nggak pernah telat loh gitu. Bapak nggak pernah telat sama sekali di kerjaan. Terus Bapak selalu disiplin mengerjakan tugas Bapak dengan baik. Habis itu setelah semua selesai, baru Bapak malas-malesan. Gue bilang gitu. Jadi malas yang keren artinya kamu malas jalan kaki. Orang pemalas itu malas jalan kaki, dia menciptakan mobil. Dan itu malas yang keren, gue bilang gitu. Pokoknya supaya dia jangan jadi pemalas kayak gue tentu. Gue selalu menganggap diri gue sebagai aktor tuh cuman kegiatan support aja untuk keluarga. Kerjaan gue yang utama adalah terjemput anak sekolah. Karena pernah tahun 2024 gue mendapatkan Piala Citra. Pada saat gue mendapatkan piala itu pertunjukannya live, Bjorka dan Mars sudah tidur, nggak nonton. Besoknya saya jemput Bjorka sekolah karena waktu itu pulangnya larut malam jadi saya nggak nganter. Saya jemput sekolah, saya penasaran. Bjorka tahu nggak sih, Baba tuh semalam baru dapat piala? Tahu? Piala apaan sih tuh? Tapi saya cukup sadar karena iya ya, apapun yang saya lakukan, pencapaian apapun di luar tuh nggak penting. Yang mereka penting adalah saya, adalah teman mainnya anak, dan kamu adalah bapak saya. That's it. Apa yang kamu lakukan terserah. Itu cuma sebagai bentuk pendukung yang kamu lakukan, bukan sesuatu untuk dibanggakan. Yang penting kamu adalah teman main saya. Dan itu yang saya selalu pahamin. Jadi kalau saya ingin dianggap adalah pemain, enggak sih. Kadang-kadang saya juga nggak pernah membanggakan kerjaan saya sama Bjorka. Film Baba apa segala macam. Enggak gitu. Saya kadang nggak terlalu banyak membicarakan dunia kerja sama Bjorka sama Mars gitu. Iya, saya pengen di saya sekarang, di anak tuh pengen break the cycle sekali. Ada sesuatu yang harus saya hentikan. Bagaimana saya tidak ingin membebani anak saya nantinya. Saya pengen anak saya punya kebebasan sekali dalam memilih hidupnya. Saya pengen anak saya melihat ibunya sih. Saya rasa, saya menganggap ibunya tuh luar biasa. Saya sampai sekarang keyakinan saya tuh 100% tinggi sekali. Saya memilih ibu yang sangat tepat untuk anak-anak saya. Ibu yang luar biasa buat bagi mereka. Dan kalau ada sesuatu untuk dicontoh, please lihat ibu kamu. Jangan lihat bapak kamu. Kalau dibandingin ibunya, saya nggak ada apa-apanya sih. Kalau ibunya tuh, wow, luar biasa, kagumnya saya tuh sampai sekarang. Sekarang di jam ini ya ibunya lagi nganter anak yang pertama basket gitu. Terus cara dia entah bagaimana tanpa sengaja, hidupnya tuh memang anak-anak aja nempel. Kemarin sore ditimpa sama Mars sampai nggak bisa gerak gitu, karena kalau dia gerak dikit Mars bangun dan marah. Kamu ini dong, kamu ambilin aku itu doang, aku nggak bisa gerak dari tadi nih. Gitu. Pas gue pulang sore kemarin, itu tuh masih gue kagumin sekali sampai dengan sekarang. Jadi kalau apa yang mau gue contohin atau warisin ke anak, kayaknya anak gue harus ngeliat ibunya sih, gitu. Karena gue juga clueless. Let's go.